Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan secara keseluruhan, artinya masuk Islam dengan sempurna. Wala tattabi' khutuwatis syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Apa kaitannya Islam dengan syaitan? Maka kaitannya di sini adalah setan ini dia akan terus berusaha supaya kita keluar daripada Islam. Mulai dari kita lahir sampai kita masuk ke dalam kubur, setan tidak akan berhenti untuk menggoda kita, untuk menjerumuskan kita, untuk mengeluarkan kita daripada keislaman kita. Maka daripada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mengajarkan kepada kita untuk kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan dalam keadaan apapun. Termasuk dalam keadaan kita mau sholat, maka doa minta jauh dari syaitan. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Termasuk sebelum masuk ke dalam WC, kita juga diperintahkan minta perlindungan daripada syaitan. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sebelum masuk WC. Begitupun juga dengan hal yang lain seperti makan dan seperti tidur dan lain sebagainya. Dan setan ini selain tugas dia menggoda, dia juga mengganggu dan mengambil keberkahan bagi seseorang. Sehingga setan ini dia bisa mengambil berkah makanan dan bisa mengambil berkah dari hubungan suami istri dan mengambil berkah dari minuman dan lain sebagainya. Maka setan itu selain dia menggoda, dia juga mencabut berkah itu. Maka dalam hadis disebutkan, orang yang tidak menyebut nama Allah, maka setan akan bisa mengambil berkah yang ada pada hidup mereka, baik pada makannya, minumnya, ataupun hubungan suami istrinya. Maka daripada itu, zikrullah, menyebut nama Allah itu adalah benteng yang paling kuat untuk berlindung daripada syaitan. Disebutkan di dalam hadis an Jabirin radhiyallahu anhu qala, Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wala asya. Kalau seseorang itu masuk ke dalam rumahnya, kemudian masuk rumah itu dia menyebut nama Allah, kemudian ketika makan dia menyebut nama Allah sebelum makan, maka setan mengatakan kepada teman-temannya, malam ini tidak ada tempat kita menginap dan tidak ada tempat makan malam. Dan sebaliknya, wa idza dakhala, apabila seorang itu masuk ke dalam rumah dan ketika dia makan tidak falam yadhkurillaha ta'ala, dan dia tidak menyebutkan nama Allah. Wa idza dakhala, apabila seorang masuk ke dalam rumah falam yadhkurillaha ta'ala, dan dia tidak menyebut nama Allah inda dukhulihi, ketika memasuki rumah,
Qala syaitan, maka setan berkata, adraktumul mabit, kamu mendapatkan tempat menginap malam ini. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi, dan apabila seseorang tidak menyebutkan nama Allah ketika makan, qala, maka setan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabit wal asya, malam ini kamu dapat tempat menginap dan tempat makan malam. Apa faedah hadis ini? Faedah hadis ini adalah istihbaba dzikrillah inda khuludil bait, inda dukhulil bait wa inda ta'am. Dianjurkan menyebut nama Allah ketika masuk ke dalam rumah dan ketika memulai makan. Kenapa? Tumkinus syaitan minal mabit fil bait wal musyarakah fit ta'am inda tarki dzikrillah ta'ala. Setan itu bisa numpang di rumah kita untuk tempat tidur dan bisa makan bersama kita apabila kita meninggalkan zikrullah. Maka kalau setanlah numpang makan, maka makanan itu tercabut berkahnya. Atau setanlah numpang tidur, maka rumah tangga tersebut hilang berkahnya. Jadi jangan sampai rumah kita itu jadi hotel setan. Jadi sebelum malam itu kalau masuk dalam rumah tidak dibacakan nama Allah, maka setan numpang tidur di rumah orang tersebut. Bagaimana kalau kita makan tapi lupa baca bismillah? Kata Rasulullah, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Apabila kamu makan, maka sebutlah nama Allah Ta'ala. Fa in nasiya, maka jika kamu lupa, ayyuzkar ismallahi ta'ala fi awwalihi, jika kamu lupa membaca bismillah sebelum makan, di awal makan, maka falyakul, maka katakanlah bismillah awwalahu wa akhirahu. Kalau kita membaca bismillahnya lupa di awal makan, tapi ingatnya di tengah-tengah makan, maka bacaannya adalah bismillah awwalahu wa akhirahu. Sebelum makan tidak ingat baca bismillah, tapi pas lagi sudah makan, lagi sedang makan, ingat bismillah, bacanya bismillah awwalahu wa akhirahu.